Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok Raihan akan mempresentasikan proyek kami untuk memenuhi mata kuliah digital kreatif dan juga proyek sistem informasi. Dengan judul proyek Perancangan Sistem Kasir dalam mendukung akurasi data, penjualan dan pengendalian stok di PT Graha Mulia Azamnindo. Kami perkenalkan, satu Muhammad Rayhan Saputra, kemudian ada saya Muhammad Bas Abdullah, kemudian ada Agi Pramadani, Fahri Muhardian Irsad, Muhammad Hasna Fauzi, dan juga saudari Eli Marliah. Kemudian latar belakang akan saya berikan kepada saudari Eli Marliah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Berdasarkan penelitian Saputra 2025, proses pencatatan manual memiliki risiko kesalahan data yang tinggi dan tidak mendukung laporan real-time, sehingga dapat menghambat efisiensi operasional dan mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penerapan sistem kasir seperti yang dikemukakan Octaviana dan Sutopo 2025 dirancang untuk menggantikan sistem manual guna meningkatkan akurasi data penjualan dan pengendalian stok. Sejalan dengan hal itu, PT Graha Mulia Azamnindo memerlukan perancangan sistem kasir yang sesuai kebutuhan untuk mengoptimalkan efisiensi operasional, keakuratan data, serta pengendalian stok barang. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana merancang sistem kasir yang mampu mencatat transaksi penjualan secara akurat dan terstruktur di PT Graha Mulia Azamnindo. Yang kedua, bagaimana sistem kasir membantu mengendalikan stok barang agar sesuai dengan kondisi persediaan sebenarnya. Yang ketiga, bagaimana penerapan sistem kasir dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan data, penjualan, dan stok barang. Dan yang keempat, apa saja kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang diperlukan agar sistem kasir dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Lanjut. Siapa ini? Dan kemudian ada manfaat aplikasi. Yang pertama, bagi perusahaan PT Graha Mulia Azamnindo, meningkatkan akurasi data penjualan sehingga laporan bisnis dapat digunakan sebagai dasar pengembalian keputusan yang tepat. Mengurangi kesalahan pencatatan yang biasanya terjadi dalam proses manual. Mempermudah proses pengendalian stok barang karena setiap transaksi otomatis memperbarui data stok. Dan yang kedua, bagi pengguna sistem, menyediakan interface yang mudah digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara cepat. Meminimalkan antrian dan keterlambatan dalam pencatatan karena sistem otomatis lebih efisien dibanding pencatatan manual. Baik, terima kasih sebelumnya dari saudari Eli. Selanjutnya yaitu saya akan melanjutkan metode pengembangan perangkat lunak, yaitu metode yang kami gunakan ada 5. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan perangkat lunak, yang selanjutnya itu ada desain, selanjutnya lagi ada pembuatan kode program, ada testing, dan yang terakhir ada pendukung atau pemeliharaan. Selanjutnya yaitu ada analisis kebutuhan sistem. Dalam pengembangan sistem kasir ini yang berbasis website, terdapat beberapa kebutuhan sistem yang harus dipenuhi agar sistem dapat berfungsi dengan optimal sesuai tujuan. Analisis kebutuhan ini dilakukan untuk mengidentifikasi komponen-komponen penting yang akan dibangun, yang meliputi pengguna, data yang dikelola, dan proses yang dijalankan. Berikut adalah rincian kebutuhan sistem kasir tersebut. Yang pertama yaitu ada pengguna atau user, yaitu karyawan sebagai satu-satunya pengguna yang diberi akses penuh untuk mengoperasikan sistem. Yang kedua ada data stok produk, yaitu sistem harus mampu menyimpan dan mengelola data produk yang meliputi nama produk, kategori produk, harga produk, stok produk, dan foto produk. Yang ketiga ada data penjualan. Di setiap transaksi penjualan yang dilakukan harus mencatat informasi berikut.
Yang pertama ada tanggal dan waktu pembelian, selanjutnya ada nama produk yang dibeli, harga produk per unit, ada kuantitas pembelian, ada total harga per item, ada total pembayaran, ada metode pembayaran, dan yang terakhir yaitu ada nomor penjualan. Yang keempat, ada kebutuhan fungsional. Yang pertama yaitu manajemen produk, ada input data produk baru ke dalam sistem. Selanjutnya itu update data produk, ada harga, kategori, atau informasi lain. Selanjutnya itu ada hapus produk yang tidak lagi tersedia. Yang kedua yaitu ada kinerja sistem. Yang pertama itu pencarian produk cepat berdasarkan nama atau kode. Yang kedua ada kalkulasi otomatis subtotal, pajak itu jika ada, dan total pembayaran. Yang ketiga ada penghitungan kembalian untuk pembayaran yang tunai. Dan terakhir ada penyimpanan penjualan ke database secara real time. Yang tiga ada pelaporan. Yang pertama itu laporan harian transaksi dengan filter berdasarkan tanggal. Ada laporan bulanan dengan ringkasan pendapatan. Dan yang terakhir ada ekspor laporan ke format Excel atau PDF. Selanjutnya yang kelima yaitu ada kebutuhan non-fungsional. Yang pertama ada antarmuka pengguna yang berfungsi sebagai desain yang intuitif dan mudah dipahami atau user friendly. Selanjutnya ada navigasi yang sederhana dengan menu yang terorganisir. Selanjutnya ada tampilan yang responsif, itu dapat menyesuaikan dengan berbagai ukuran layar yang digunakan. Ini selanjutnya ada kinerja sistem, yaitu kecepatan respons sistem saat input transaksi, ada kemampuan menangani banyak item dalam satu transaksi tanpa lag. Yang selanjutnya itu ada waktu loading halaman yang optimal. Ada juga kompatibilitas dengan browser modern, yaitu ada Chrome, Firefox, Edge. Keamanan yang terakhir itu sistem login sederhana untuk karyawan, yang digunakan yaitu username dan password. Selanjutnya ada inskripsi password dalam database. Yang ketiga ada session management untuk mencegah akses tanpa login. Selanjutnya ada backup data berkala untuk mencegah kehilangan data. Dan yang terakhir ada notifikasi atau konfirmasi sebelum aksi penting, yaitu seperti menghapus produk. Baik, terima kasih kepada Saudara Hasna Fauzi. Kali ini saya akan menjelaskan UML dan beberapa diagram. Yang pertama karyawan. Karyawan bisa melakukan login, logout, kelola kategori barang, kelola produk, menambahkan data-data penjualan, dan juga mengecek data penjualan, beserta ekspor data penjualan. Kemudian ada activity diagram. Di sini ada karyawan. Karyawan dapat melakukan login, kemudian menambahkan data kategori barang, kemudian input nama kategori dan deskripsi. Adapun deskripsi itu opsional, bisa ditambahkan atau tidak. Kemudian ada pilihan batalkan ataupun disimpan. Jika dibatalkan itu selesai, kemudian jika disimpan, sistem menerima data dan kemudian menyimpan data tersebut. Kemudian karyawan pun dapat menampilkan data yang sudah disimpan tersebut, lalu menambahkan data di data yang sudah disimpan tersebut, kemudian input nama produk yang baru, kategori stok, dan lain-lainnya. Kemudian ada pilihan batalkan juga, dan juga ada pilihan menyimpan data yang sudah ditambahkan tersebut. Kemudian sistem menerima data dan juga menyimpan data tersebut. Dan kemudian data tersebut bisa ditampilkan juga oleh karyawan, dapat menambah data pembelian juga, kemudian memilih produk dan menentukan jumlah produk. Lalu kemudian sistem menerima data, lalu memunculkan rincian harga dan juga total harga. Kemudian karyawan dapat memilih tombol lanjutkan, kemudian dapat memilih metode pembayaran. Di sini ada dua metode pembayaran, yang satu non-tunai, yang satu tunai. Apabila kita memilih tunai,
Sistem akan menerima data yang kita input, mengaktifkan input tunai, kemudian sang karyawan memilih tunai, lalu sistem menerima data dan memunculkan nominal uang kembalian. Dan apabila karyawan memilih non tunai, maka langsung saja memilih klik tombol lanjutkan. Kemudian sistem menerima data tersebut dan juga menyimpan data yang sudah diinput. Kemudian karyawan menerima bukti pembayaran selesai data. Jika gambaran gampangnya itu seperti struk ya. Kemudian klik tombol konfirmasi dan juga mengecek data penjualan. Baik, di sini saya akan membahas tentang basis data yang terdiri dari IRD atau Entity Relation Diagram dan LRS Logical Relation Structure dan spesifikasi file. Jangan diganti dong. Itu siapa yang ganti? Nah, di sini ada 5 tabel, yaitu pengguna, penjual, detail penjualan, kategori, dan produk. IRD ini menggambarkan sistem rasional database untuk website kasir dengan 5 tabel utama yang saling terhubung. Tabel user sebagai pengguna sistem berelasi one-to-many dengan tabel penjualan yang mencatat setiap transaksi, di mana setiap penjualan kemudian berelasi one-to-many dengan tabel detail penjualan yang berisi rincian produk yang dibeli. Sementara tabel detail penjualan berelasi many to one dengan tabel produk sebagai master data produk. Dan produk itu sendiri dikelompokkan melalui relasi many to one dengan tabel kategori untuk klasifikasi produk. Dan selanjutnya ada LRS. Next. Nah, di sini sama dengan IRD sebelumnya. Tujuan pembuatan LRS adalah untuk memperjelas atribut dari setiap tabel. Di sini dapat dilihat bahwa tabel user memiliki primary key, yaitu ID user. Tabel penjualan memiliki primary key, yaitu ID penjualan, dan foreign key ID user dari tabel user. Tabel detail penjualan memiliki primary key ID detail dan 2 foreign key, yaitu ID penjualan dari tabel penjualan dan ID produk dari tabel produk. Tabel produk memiliki primary key, ID produk, dan foreign key, ID kategori dari tabel kategori. Dan tabel kategori memiliki primary key, ID kategori. Oke, selanjutnya. Dan di sini ada spesifikasi data ya. Misalkan dari tabel pengguna, nomor ID pengguna menggunakan tipe data integer. Dan kategori, misalkan ada nomor ID kategori dengan tipe data integer dan primary key-nya. Di produk, misalkan ada harga satuan produk ya dengan tipe data apa ini? Desimal. Selanjutnya. Nah, di tabel penjualan misalkan ada metode pembayaran dengan tipe data enum. Di situ untuk tunai, kris, dan dana atau BNI, pembayaran banknya. Dan di tabel detail penjualan misalkan ada harga satuan produk nih dengan tipe data desimal. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai presentasinya. Di sini saya akan membawakan atau menjelaskan mengenai implementasi kode program. Jadi untuk implementasi kode program ini kami untuk sebuah pemrogramannya kita menggunakan bahasa PHP ya, atau di sini kita menggunakan frameworknya adalah Laravel. Nah, kita akan lanjut di sini untuk masuk ke dalam websitenya. Untuk websitenya di sini untuk tampilan utamanya adalah login terlebih dahulu ya, seperti website pada umumnya. Jadi di sini untuk username di sini kita mengetik karyawan GMA 001 dan untuk passwordnya itu adalah GMA 001. Oke, di sini kita bakal coba ya sebentar.
GMA 001 biar bisa terlihat pasportnya apakah berfungsi. Kita coba untuk login. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa hak akses dari karyawan, yaitu adalah username-nya karyawan 001 tadi, sudah berhasil masuk ya. Jadi tandanya bahwa database tersebut itu sudah terkonfigurasi gitu. Baik, selanjutnya di sini adalah tampilan setelah kita login ya, yaitu adalah dashboard. Di sini pada dashboard kita bisa melihat bahwa di sini kita bisa melihat bahwa rincian-rincian pendapatan ya, mulai dari hari ini, bulan ini, dan tahun ini ya. Jadi selanjutnya di sini kita bisa lanjutkan ke kelola kategori. Nah, untuk kelola kategori ini adalah sebagai pemisah antara produk-produk yang akan kita tambahkan gitu. Jadi di sini misalnya kita tambahkan, coba untuk memasukkan kategori pakaian. Untuk deskripsinya di sini pakaian gitu aja deh. Kita coba simpan, apakah tersimpan? Baik, di sini tersimpan ya. Kita coba lihat pada kelola produk. Nah, ini adalah daftar atau list untuk kita menambahkan sebuah produk ya pada sebuah website tersebut gitu. Jadi di sini kita udah menambahkan beberapa data. Ya, bisa dilihat di sini kita ada kurma, air zam-zam, coklat batu, dan juga sajadah. Dan berbeda-beda setiap kategorinya ya. Jadi di sini kita bakal coba. Tadi kan kita sudah mencoba untuk menambahkan sebuah kategori baru. Nah, di sini kita bakal coba. Misalnya tadi kan kategorinya pakaian. Kita coba baju koko deh, karena kan ini termasuk pakaian. Kita coba stoknya input 10. Misal harganya 100.000. Nah, kita coba juga nih input gambarnya ya. Bentar, gambarnya mungkin ini kita coba. Apakah tersimpan? Oke, untuk datanya di sini sudah tersimpan ya. Berarti secara tidak langsung sebuah tampilan ini sudah terkonfigurasi pada database. Selanjutnya, setelah kita menambahkan produk, otomatis di sini akan menampilkan sebuah daftar produk yang tadi kita sudah tambahkan ya. Jadi tadi di sini kita sudah menambahkan baju koko. Nah, di sini kita bisa lihat. Bentar, biar lebih jelas. Nah, kita coba untuk menginput atau memilih produk yang ingin kita misalnya beli gitu, atau kita tambahkan data penjualannya. Misal di sini kita pilih baju koko atau air zam-zam. Nah, di sini kita bisa menginput dengan cara mengetik juga. Misal situ stoknya ada 96, misal kita coba 1000 gitu. Nah, nggak bisa ya. Jadi di sini bisanya maksimal sampai 96 aja. Nah, kita coba untuk melakukan sebuah transaksi. Nah, untuk sebuah metode pembayaran di sini ada beberapa metode ya. Yang paling pentingnya di sini ada dua metode ya, yaitu tunai dan juga non tunai. Untuk tunai di sini kita ambil contoh aja. Kita input karena di sini total pembayaran 6 juta, kita coba input 10 juta. Nah, oke, ini udah 10 juta. Jadi di sini bisa terlihat bahwa rincian pembeliannya sudah termunculkan uang tunai beserta dengan kembaliannya ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa kembaliannya itu adalah 3.550.000. Nah, kita coba untuk melakukan pembayaran. Nah, otomatis sudah tertambahkan ya ini ke dalam database karena di sini sudah muncul pembayaran berhasil atau data sudah ditambahkan. Nah, ini adalah rincian-rinciannya. Oke, kita bakal mencoba untuk mengecek datanya. Nah, di sini juga sudah terlihat ya bahwa tadi kita sudah melakukan sebuah transaksi. Di sini tadi metode pembayarannya tunai, terus total pembayarannya berapa, beserta dengan uang tunai yang kita sudah input gitu, dan beserta dengan kembaliannya. Beserta di sini juga ada tanggal dan waktu transaksinya. Nah, di sini kita bisa lihat detailnya ya, lebih detailnya lagi. Jadi pembeliannya apa aja sih gitu tadi. Nah, ini bisa kita lihat juga di sini dari rincian pembeliannya. Oke. Nah, kita bakal coba sebuah fitur yaitu adalah filternya. Coba ambil contoh ini deh. Karena transaksinya baru sekali, jadinya nggak ada datanya. Cuman itu aja ya. Oke, kita coba buat ini.
setelah kita melakukan transaksi tadi, kita bisa melihat nih data penjualannya tuh fullnya tuh bagaimana dengan cara mencetak PDF-nya di sini bisa. Nah, ini hasil dari pencetakan PDF-nya ya. Bisa dilihat di sini. Terus iya, sama bisa cetak Excel. Untuk Excel di sini ya, seperti biasa Excelnya yaitu file CSV ya. Oke. Mungkin untuk fitur dari website-nya kurang lebih seperti itu aja. Gak terlalu banyak soalnya cuma website kasir aja ya. Jadi untuk seterusnya di sini kita cuma bisa log out dan mungkin kurang lebih seperti itu aja untuk implementasi kode programnya dari saya. Oke, selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh Agib. Baik, terima kasih atas waktunya telah diberikan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hasil Software Quality Assurance atau SQA pada sistem kasir ini yang telah kami kembangkan dengan menggunakan metode black box testing. Di sini saya akan melakukan saya telah melakukan 28 kali percobaan. Saya akan mempersingkatnya seperti izinkan saya untuk share screen dulu ya. Sebentar. Baik. Kita telah berada di halaman login yang tadi Raihan telah mencoba login karyawan GMA dengan user karyawan GMA 001 dengan password GMA 001. Saya akan mencoba dengan password yang salah, misalkan yang belum terdaftar ya. Karyawan GMA 002 karyawan GMA 002. Baik. Nah, sistem username tidak terdaftar karena memang karyawan 002 GMA belum terdaftar di database. Selanjutnya saya akan mencoba dengan mengkosongkan password karyawan GMA 001. Password kata sandi akan saya kosongkan, lalu akan mencoba klik login. Baik. Ada perintah kata sandi ini wajib diisi. Oke, itu adalah proses percobaan login yang telah saya persingkat. Selanjutnya akan saya login dengan admin. Baik, saya telah berada di halaman admin dengan dashboard, kategori, kelola produk, dan tambah pembelian. Baik, di sini saya coba akan menghapus makanan pada kelola kategori. Oke, apakah bisa? Oh, baik. Baik. Database makanan pada nama kategori bisa dihapus. Lalu saya akan ke produk ya. Di sini stoknya tuh 94. Coba saya ubah lagi. Stoknya menjadi 100. Simpan. Baik, stoknya sudah 100. Betul. Tadi bisa dihapus. Lalu kita coba tambah pembelian. Kita tambah contohnya menjadi 2 aja. Lanjutkan. Apakah bisa? Bayar. Baik, bisa. Nah, harusnya si stoknya berubah menjadi 98 ya. Coba saya cek ke stok, benar stoknya 98. Saya akan mencoba membelinya dengan stok 100. Bisa nggak? Harusnya nggak bisa karena stoknya sisa, oh ya betul. Karena stoknya sisa 98, tidak bisa melakukan pembelian
100 pieces. Ya, tidak bisa sistem mengulang apa yang telah saya ketikkan. Saya akan mengeklik data penjualan. Di sini terdata yang telah saya penjualan, yaitu air jam-jam sebesar 2 pieces tanpa kembalian. Betul. Saya akan melihatnya, akan mencetak PDF-nya. Baik, PDF bisa terdownload dan mencetak penjualan pada air zam-zam sebesar 2 pieces. Itu pada halaman ini, pada akun admin. Saya akan logout lagi dan login pada akun kasir 1 dengan password kasir 123. Baik, di kasir pun benar telah berkurang stok air jam-jam menjadi 98. Ditambah pembelian pun telah berkurang stok air jam-jam menjadi 98. Jadi admin, user kasir dan user admin untuk database secara real time yang telah melakukan transaksi produk tersebut berkurang. Baik, kasir dapat melihat hasil penjualan atau data penjualan. Coba saya akan mendownload Excel di sini ya. Baik, Excel download. Baik, saya akan ke menu tambah pembelian, lalu mencari produk tertentu ya. Misalkan di sini apa? Kurma. Enter. Belum ada produk ya. Berarti benar, filter bisa berguna. Saya akan mengetik air. Ya, ada air zam-zam. Berarti fitur pencarian ini berguna untuk mencari produk secara cepat. Di sini pun terdapat filter makanan dan minuman. Ada semua dan minuman. Nah, semua ini air zam-zam kan termasuk minuman. Dapat. Coba saya klik minuman. Ya, air zam-zam pun ada. Harusnya ditambah makanan, karena tadi makanan sudah dihapus, jadi dipilih kategori tidak terdapat makanan. Saya akan mengklik data penjualan. Di sini terlihat tabel-tabel penjualan, data dari nomor 1, 2, 3, lalu nomor penjualan, metode pembayarannya, total, tunai, kembalian, dan tanggal waktunya. Saya akan mencoba fitur tanggal pada data penjualan. Baik, coba saya tanggal 10. Terapkan. Ya, tidak ada data penjualan di tanggal 10. Saya mengklik tanggal 11. Terapkan. Ya, tidak ada penjualan ada penjualan di tanggal 11. Lalu akan men-searching metode pembayarannya, misalkan tunai, non tunai. Baik, tidak ada pembayaran tunai pada tanggal 11. Fitur berfungsi baik. Saya akan klik tunai. Terapkan. Ya, terdapat 2
penjualan pada tanggal 11 dengan metode pembayaran tunai. Baik, kesimpulannya adalah berdasarkan analisis dan perancangan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem manual PT Gramulya Azamindo memiliki kelemahan kritis dalam hal akurasi data dan kecepatan pelaporan, yang menjadi penghambat utama efisiensi operasional. Oleh karena itu, perancangan sistem kasir terintegrasi yang diusulkan merupakan solusi yang layak dan tepat untuk diimplementasikan. Sistem ini dirancang untuk secara fundamental meningkatkan akurasi pencatatan penjualan, memperkuat pengendalian stok melalui pembaruan otomatis, meningkatkan efisiensi dengan menyediakan laporan yang cepat dan andal. Implementasinya diharapkan dapat memberikan dampak strategis berupa peningkatan pelayanan, penghematan biaya, dan penciptaan fondasi teknologi yang lebih kokoh bagi pertumbuhan bisnis perusahaan di masa depan. Begitu saja presentasi proyek dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.